persiapan untuk membedah mikroplastik. Selamat datang yang bergabung, ada Sari, ada Grogrius, IDDKP, halo Sari. Saat ini kita sedang berada di laboratorium Ekoton. Ini streaming. Nanti kita akan dijelasin tentang mikroplastik bersama Bapak Andreas dan juga ahli kimia ada Clara. Pakai masker. Masker. Kita langsung kenalan sama Mbak Clara. Halo Mbak Clara. Halo. Mbak Clara, bisa diceritain nggak biodata singkatnya Mbak Clara? Selama ini ngelakuin apa di bidang kimia? Ya, perkenalkan nama saya Clara. Di sini saya jadi koordinator dari mikroplastik. Kebetulan di sini saya membantu senior mikroplastik yaitu Pak Andreas. Sekarang saya lagi ceritanya menyaring Aquades ya. Jadi Aquades ini airnya itu dari tetesan AC gitu. Nah, ini kita saring biar dapat air Aquades di sini. Nah, ini buat bahan untuk campuran dari mikroplastik dan sebagainya, kebutuhan praktikum kayak gitu. Kayak buat apa aku ada situ? Untuk apa sih? Ya, bisa buat Bisa teraup. campuran Apa asam sulfat. partikel gitu ya? Ya, terus habis itu buat pengenceran juga. Oh, Pengenceran asam sulfat atau peroksida, karena kan kita punyanya konsentrasinya tinggi, jadi butuh konsentrasi yang lebih kecil kayak gitu. jadi kalau otaknya lagi pusing, lagi Kemudian merasa di bodoh, sebelah bisa ada diencerkan sudah pakai bersiap dengan Pak Andreas. Oke. aku ada. Selamat pagi. Pak Andreas pagi ini semangat untuk bisa memberikan info terkait mikroplastik yang selama ini ya digadang-gadang menjadi Digodok-godok. digadang-gadang menjadi isu pencemaran gitu yang berbahaya. Terus ngapain? Pak Andreas, bisa dijelasin nggak sih sebenarnya mikroplastik itu seperti apa sih? Apa sih mikroplastik kalau secara umum menurut Pak Andreas? Mikroplastik itu ada dua, mikroplastik yang primer sama mikroplastik yang sekunder. Kalau mikroplastik primer itu adalah mikroplastik yang sengaja dibentuk oleh industri untuk melengkapi produk mereka. Salah satunya ya kalau kawan-kawan suka bermain di lulur, cuci muka, yang kasar-kasar itu adalah bentukan mikroplastik yang dibentuk oleh industri. Nah, yang kedua yang tidak kalah berbahayanya itu adalah karena perilaku kita yang mengkonsumsi plastik sekali pakai yang terlalu berlimpah sampai sekarang. Plastik-plastik yang besar tadi, yang kresek, yang botol, yang banyak yang kita gunakan, bungkus, karena proses dari dari alam, kena panas, kena arus, sehingga si plastik yang besar itu akan terdegradasi menjadi kecil atau pecah jadi kecil. Salah satunya adalah mikroplastik ini. Nah, mikroplastik itu sendiri dikategorikan mikroplastik yang sekunder karena hasil degradasi dari plastik yang besar tadi. Oke, jadi ada dua Pak Andreas ya pengertiannya. Dan ternyata produk personal care gitu atau rumah tangga juga sebenarnya ada yang mengandung mikroplastik gitu ya.
Oke, sembari menunggu Pak Andres nih untuk memperlihatkan bentuk atau wajah mikroplastik itu kayak apa, kita tunggu gitu. Sambil menunggu kita akan mengetahui bagaimana sih proses pengambilan sampel mikroplastik yang selama ini kita lakukan di Kali Surabaya. Nah, sudah ada yang bersiap, ada Nina. Meskipun kita di lab ya Nina ya. Kita mempraktekkan bagaimana caranya mengambil sampel mikroplastik yang ada di Kali Surabaya. Bisa diceritain sedikit nggak Nina? Perkenalan dulu sama teman-teman di sosial media. Ya. Nama saya Nina, umur saya 12 tahun. Saya asistennya Om Andres. Ya, bisa dibilang gitu. Jadi ini bahan-bahannya ini ada ember sama gayung. Ember dan gayung. Liter. Sama Berapa liter embernya? apa? 10 liter. Oh, penting itu dibilangin. Sama ini jaring. Oke. Kantongnya. Plankton net. Oke, jadi alat yang dibutuhkan ketika kita mengambil sampel mikroplastik Berapa ukurannya? di Kali Surabaya itu adalah ada ember ya Nina ya. Ya. Ember, kemudian ada plankton net. Nah, kemudian kita ini pengen tahu Nina bagaimana caranya, mekanismenya. Kita ngambilnya berapa liter, Des, kemudian H2O2-nya dipakai apa? Elektrolis. gitu ya. Andes, ini ada yang nanya ini, H2O2 yang dipakai itu apa? Pro teknis atau pro analisis? ikutin aja nih, Oh, Nina. ya karena kita Jadi ini ambilnya adalah berapa- mencoba untuk kita berapa bilang adalah liter? citizen science. Kita coba untuk barang-barang yang kita dapat adalah barang-barang yang mudah didapat oleh kawan-kawan yang bisa melakukannya. Jadi apa yang pakai? Jadi yang kita pakai ini yang kalau kita kita gunakan adalah yang technical chemical. Oh, yang teknikal ya, dari H2O-nya ke teknikal. Airnya semua dikumpul di sini airnya. Ah. Kita copot, terus kita Dua. masukin ke Elmeyer, baru kita teliti. Oke, Oh, jadi dua. ya kayak gitu Nina ya. Jadi Ya. kita harus ngambil 100 100 liter. 100 liter 10 kali. air. Kalau ember ini tuh beratnya itu 10 liter, jadi pengambilannya 10 kali ember ini, kemudian langsung disaring di plankton net. Kemudian kalau sudah 100 liter, nanti kita langsung ambil nih sampelnya sudah terkumpul di botol gitu. Kemudian langsung dituang di tabung Elmeyer. Oke, jadi gitu ya Nina. Saya tahu elemennya, Pi. Ambil elemennya. Kayak gimana sih contohnya? Coba cari mana. Nah, jadi ini adalah tabung plankton net ya. Dia tuh jaring halus Iya, ukuran. yang digunakan untuk Mikron. pengambilan Iya, iya. sampel mikroplastik di Kali Surabaya. Ya ini contohnya nih tabung Elmeyernya. Jadi habis airnya terkumpul di sini, kita buka terus kita langsung tuangin ke Elmeyer. Oh gitu. Kemudian dari ketika sudah dituang langsung Langsung kita ya kasih nama dulu, terus kita tutup pakai aluminium foil. Habis itu kita 100 mikron. saring 300 mikron. sampai Tadi ada yang nanya, Pi, berapa ukuran Oke. plankton netnya? Jaring yang digunakan itu ukurannya 300 mikron. Jadi harus kecil banget ya, kayak saringan. Ya mikron dulu, di mikron. tempat gitu. Terus kita Jawab, tunggu Pi. selama 12 jam. 300 mikron siapa? oh Jawab. gitu. Jadi setelah Coba. terkumpul disaring ya, Iya. kemudian dikeringkan Dikeringkan. sampai 12 jam. Nah, dari hasil pengeringan 12 jam itu bisa dilihat pakai mikroskop. Ya itu juga bisa kalau itu yang cepat. Kalau biar lebih gampang itu kita kasih bahan kimia dulu biar bahan organiknya itu bisa bisa dibedain gitu loh. Bahan kimianya apa ini? Apa? Adu-adu ada. Ya itu H2O2 H2O2. Bahan kimianya. sama asam sulfat. Oh, sama asam sulfat itu tadi ya. Ya, oke. Jadi memang asam itu gunanya untuk menghancurkan organik. Jadi yang akan kita lihat ini kan sebenarnya kan plastik. Tapi kalau kita ngambil di sungai kan tadi kecampuran banyak bahan-bahan Ya, organik, bahan-bahan maka digunakan senyawa kimia yang fungsinya untuk menghancurkan senyawa organik yaitu H2O2 atau asam atau sulfat. peroksida dan HCl ya. H2SO4 asam sulfat. Ingat nah.
H2O2 asam peroksida, dan H2SO4 asam sulfat. Oke. Apa ini? Mari Pak Andreas Loh, mencari. Ini ada pertanyaan dari Dila Delvi. Ini langsung aku Bahan kimianya ya. itu menggunakan Mbak H2 yang tanya ini dari Dila Delvi. Berarti H2O2 mikroplastik itu harus dan dilihat ya pakai asam sulfat mikroskop. Iya. peroksida. Iya, karena kan dari Beda, Nina. Jadi ada dua, Nina. mikroplastik, Nina. jadi kita butuh Harus ingat, alat ini penting juga, ini kunci penting. H2. membutuhkan mikroskop ya. Jadi Apa-apa. yang mikro, ya butuhnya mikroskop. Bisa saya tambahin Mas Tonis? Oke, Pak Andreas. Oke, mikroplastik itu bisa dilihat, mikroplastik itu adalah ukuran yang di bawah, tadi saya bilang ada yang primer, sekunder, tapi yang kita lihat, coba ini kita ingin lihat, ini adalah yang sekunder. Ini yang termasuk mikroplastik itu adalah pecahan serpihan plastik yang berukuran di bawah 5 mili. Maka kalau sudah plastiknya serpihan ada di bawah 5 mili itu termasuk mikroplastik. Mikroplastik yang tadi terbagi dua juga, mikroplastik yang besar sama mikroplastik yang kecil. Mikroplastik yang besar itu antara 5 mili sampai 30-an mikro, saya lupa. Tapi yang kecil itu yang lebih perlu dilihat melalui proses inframerah untuk mendeteksi mikroplastiknya tadi, karena plastik itu bisa dalam bentuk yang lebih kecil lagi yang tidak bisa dilihat dengan mikroskop stereo yang sederhana ini. Tadi saya bilang ini adalah citizen size, gimana kita bisa melihat ada potensi-potensi bahaya yang ada di perairan kita yang sudah mulai terancam oleh mikroplastik. Oke. Jadi itu ya ada mikroplastik yang memang mikro banget dan besar gitu Pak Andreas, di atas Ya. di atas 5 mili gitu. Salah satu contohnya ini, sudah ketemu satu. Nah ini kita langsung lihat ya penampakan mikroplastik. Ketemu satu ini penampakannya ini. Ayo teman-teman yang lagi di Facebook, lagi di rumah, mari kita bersama-sama menyaksikan mikroplastik. Ini apa ini? Oke, ini mikroplastik yang kalau saya bilang adalah bentuk fiber, bentuk yang berbentuk seperti benang. Dan skala ini adalah skala 1 mili. 1 mili. Ya. Sehingga ketika saya bilang tadi mikroplastik tadi adalah mikroplastik yang termasuk mikroplastik ada ukuran yang di bawah 5 mili, maka ini sudah termasuk mikroplastik. Jadi salah satu bagiannya mikroplastik. Kalau untuk sampel yang saat ini diuji Pak Andreas itu dari mana sih sampelnya? Ini sampelnya saya ambil dari koleksi dari stasiun Joyoboyo. Oke. Jadi di Kali Surabaya juga ya sampel pengambilannya Ya. ya. Nah ini jadi Kali Surabaya saat ini ditemukan nih mikroplastik gitu. Kalau ngomong mikroplastik Pak Andreas ada berapa jenis sih yang bisa ditemuin jenis mikroplastiknya? Dari pengamatan penelitian yang kemarin yang kita lakukan, ada 4 jenis mikroplastik yang kita bisa identifikasi dalam bentuk fragmen. Itu adalah serpihan-serpihan seperti ini, tidak berbentuk ini biasanya. Terus ada juga bentuk fiber, ada juga yang berbentuk granul atau bulat seperti yang tadi saya bilang, yang sisanya kawan-kawan berluluria terus bercuci muka dengan scrub itu bentuknya granul bulat, tapi juga tidak bulat-bulat bulat-bulat sempurna, tapi bulat yang memang bulat. Terus ada juga yang filamen itu berbentuk seperti film tipis gitu, bening, transparan. Oke. Nah ini jadi penampakan mikroplastik yang berhasil ditemukan dari pengambilan sampel di Kali Joyoboyo atau Kali Surabaya. Ini bentuknya fiber ya. Yep.
Ini salah satu bentuk dari fiber. Panjangnya berapa ini Pak Andres? 1, 2, 3 mili. 3 Tapi mili. besarnya lebih kecil dari ini. Kalau ini 1 mili ya berapa ini? Sepuluhan lah. Berarti 0,1 milian. Oh, alah. Jadi kotak ini 1 mili Pak ya? Ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini setengah senti segini. Iya Pak ya? Ya. Ini setengah senti. Ini setengah senti. Jadi per kotak square-nya itu 1 mili. 1 mili. 1 mili. 1 mili. Jadi kalau 5 kotak berjajar itu setengah senti. Setengah senti atau 5 mili. Oke. Ada pertanyaan nih dari pemirsa di Instagram dari MLDYH. Saya sedang proses penelitian mikroplastik juga. Apakah bisa melakukan pengujian mikroskopnya di Ekoton? Bisa. Bisa. Dari mana sih rumahnya? Rumahnya di mana? Dari mana nih MLDYH? Kami sih bisa ya, bisa. Misalkan nih mau lihat sampel mikroplastik di laboratoriumnya Ekoton, kami bisa sih. Nah teman-teman barangkali ada yang mau bertanya terkait mikroplastik, itu boleh sekali. Masih banyak sekali nih yang masih belum dikulik informasi tentang mikroplastik. Oke, ini Pak Andres sembari melanjutkan Ini. penemuan mikroplastiknya. Barangkali ada jenis baru nih Pak Andres. Masih saya coba identifikasi. Oke. Nah, ini kita langsung ke Mbak Clara. Mbak Clara sekarang sedang apa nih? Sedang menyaring Aquades. Aquades. Nah, Mbak Clara berbicara tentang mikroplastik. Sebenarnya sifat dari mikroplastik itu seperti apa sih kalau bisa dijelaskan? Sifat dari mikroplastik kayak gitu. Jadi mikroplastik sendiri itu kan sudah dipaparkan sama Pak Andres sendiri. Jadi itu ada yang sekunder, ada yang primer kayak gitu kan. Nah, kebetulan dari beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa mikroplastik sendiri itu kaitannya dengan beberapa sesama jenisnya itu ikatannya kovalent. Jadi dia mudah untuk bermigrasi ke senyawa yang berada di di dalamnya. Misalnya kayak aqua gelas kayak gitu kan. Nah, itu kan plastik yang tanpa kita sadari bahwa itu adalah jenis plastik yang banyak mengandung mikroplastik dalamnya kayak gitu kan. Banyak yang dikasih identifikasi ada expirednya. Sebenarnya itu expirednya bukan berada di airnya, namun itu adalah dari plastiknya sendiri kayak gitu. Nah, plastik yang digunakan pada aqua gelas itu namanya jenisnya adalah PET atau polyethylene terephthalate kayak gitu kan. Nah, dari penelitian yang saya temukan bahwa phthalates itu ternyata bisa bermigrasi dari plastiknya sendiri, dari wadah gelas plastik itu ke dalam airnya kayak gitu. Oke. Jadi berbahaya sebenarnya ya ketika berbahaya. kita minum dari kemasan plastik. Itu juga berbahaya karena bisa kemungkinan ini terkandung mikroplastik gitu. Ya, jadi mikroplastik itu nanti akan terakumulasi di dalam air tersebut sesuai tergantung dari beberapa parameter seperti suhu kayak gitu kan. Kalau misalnya kita menyimpannya di suhu yang terlalu tinggi atau kita menyimpannya terlalu lama, itu akan banyak terakumulasi mikroplastik di situ. Dan tentunya ada senyawa kimia yang tanpa kita sadari juga termigrasi dari situ, seperti phthalates, diosin dan sebagainya kayak gitu. Kalau selama ini ada informasi kalau mikroplastik itu sebagai transporter itu gimana sih Mbak Clara? Iya, jadi mikroplastik itu kan dari jenisnya aja, misalnya aqua gelas yang tadi saya contohkan kayak gitu. Itu kan jenisnya polyethylene terephthalate. Jadi ada bahan yang ditambahkan di jenis plastik tersebut, yaitu phthalates kayak gitu. Nah, mikroplastik itu kan tadi sudah terkumpul di gelas aqua itu tadi. Nah, mikroplastik saja sudah bermigrasi, apalagi jenis
petalat yang ada di situ yang berikatan sama plastiknya. Jadi kalau dengan mata Ah. telanjang itu Kemudian, tidak bisa dilihat, maka harus setelah- pakai sarung. Ini bisa ngeliat ini. Nah, kita kan tidak Nah, tahu apakah dan jenis ya. zat Harapan ini. berbahaya itu ada di tubuh kita. Tapi setelah kita melakukan percobaan oleh Pak Andres kayak gitu, yang menguji coba feses pada manusia bahwa mikroplastiknya itu masih ada di fesesnya. Nah, sedangkan yang senyawa kimia ini belum tahu ini ada di fesesnya apa, masih berada di dalam tubuh kita. Jadi kemungkinan ada senyawa kimia yang memang terangkut oleh mikroplastik itu karena kan sifatnya transporter kayak gitu kan, dan akan berada di dalam tubuh manusia kayak gitu. Oh gitu. Sedangkan mikroplastiknya sendiri berada di dalam feses. Ini ketemu lagi. Oke, jadi sebenarnya berbahaya ya karena sifatnya sebagai transporter mengikat zat beracun. Kemudian kalau dikonsumsi gitu atau tertelan atau termakan gitu nanti bisa ini ya bisa stay ke tubuh kita gitu. Iya. Oke, jadi ada komentar nih dari Dila Delvi. Ya ampun serem banget ya, besar banget kemungkinan untuk termakan oleh manusia. Iya, dan memang sudah terbukti sih. Nanti Pak Andres bakal cerita ini penelitian Tentang mikroplastik dalam feses. Pak Andres, ada yang tanya, apakah di ekoton terdapat FTIR? FTIR ya? FTIR. Apa FTIR? Jadi kayak delok infrared. infrared itu. Oke. Oh, infrared itu bisa untuk melihat PET itu ya? Ya. Itu kalau itu bisa di ITS. Ya, di ITS itu bisa menguji untuk yang apa itu? PP, PET, jenis-jenis polimer itu harganya satu sampel itu 1,5 juta. Tapi sekarang lagi lockdown, orangnya libur. Terus Pak Andes, cara saring air di kertas saring bagaimana? Nanti ya bisa. Itu lagi yang Nanti ya, nanti ada saring. Jangan pakai saringan teh ya, saringan beda. Oke. Nanti Pak ada Andres, nanti. Ini ada yang tanya juga nih terkait tadi yang sudah dijelasin tentang scrub lulur gitu ya. Ada pertanyaan dari Ivan Nur Faiz. Kalau ada scrub yang ada di sabun, itu apakah mikroplastiknya terurai sempurna atau tetap gitu seperti wujud semulanya? Oke. Atau lebih menjadi wujud yang kecil-kecil lagi Ya. gitu? Tadi mikroplastik yang ada di produk-produk yang ditambahkan oleh industri itu adalah mikroplastik juga ya. Tadi primer, sekunder. Oke. Bahan-bahan tadi itu kenapa ditambahkan di industri itu karena sifatnya si mikroplastik sendiri. Mikroplastik itu adalah dia ikatannya terbuka, sehingga dia akan mengikat apapun yang ada di sekelilingnya yang dianggap kotoran, bisa dianggap kotoran juga. Bahayanya ketika si mikroplastik itu ada di alam, dia akan mengikat ya bisa pestisida, logam berat, limbah industri, deterjen. bahan pencemar yang lain terikat di mikroplastik, Kita kan mengikat ya. terus akan masuk ke tubuh bening. makhluk hidup. Makanya sama. Si mikroplastik sendiri Jika di alam. itu memang tidak akan tercerna, dia akan keluar lewat feses karena memang bukan zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan memang dibuang. Tapi terlanjur ketika masuk ke tubuh atau tubuh si makhluk hidup, penumpangnya yang terikat di mikroplastik tadi lepas itu yang menjadi potensi bahaya yang pertama. Potensi yang bahaya kedua, mikroplastik itu adalah bahannya dari chemical. Nah, chemical itu bisa lepas juga. Maka saya bilang bahaya mikroplastik itu adalah bahaya mikroplastik sendiri yang bukan fisiknya tapi adalah bahan pembentuk plastiknya. Yang kedua itu adalah si penumpangnya yang ketika di alam dia akan mengikat banyak bahan pencemar terus masuk ke tubuh dan lepas di tubuh. Yang tadi yang bahan kimia yang kalau kawan-kawan masih belum percaya rasanya plastik, bisa dicoba di rumah. Coba di rumah ya, nanti beli air kemasan 2, 1 ditaruh di dalam rumah nggak dipanaskan, 1 lagi mohon dijemur di bagasi atau dijemur langsung bisa. Matahari ya. Ya, diparkir di depan rumah yang nggak ada peneduhnya, terus dibiarkan kira-kira 1 jam 2 jam, habis itu diambil,
Habis diambil, kita gabung lagi dengan yang di dalam kamar tadi, yang di dalam rumah, dibiarkan dingin dulu. Semoga rasanya tidak berubah. Tapi kalau sudah berubah, maka itulah rasa plastik. Oke. Jadi itu ya, Jadi kawan-kawan kalau merasa Ingin. punya merasakan plastik itu seperti apa, ya tadi bisa dipraktekin. dipraktekin, dijemur tadi air kemasannya, terus habis itu sejam 2 jam diambil, didinginkan, diminum. Beda nggak rasanya? Nah, kalau beda ya itulah rasanya plastik. Ya itu. Nah itu nih, jadi memang iya, mikroplastik sekarang ada di mana-mana ya. Nah ini ada pertanyaan nih Pak Andres dari Audi Koiron gitu. Apakah air sumur itu bisa tercemar mikroplastik? Kemudian kalau sudah tercemar mikroplastik itu bisa nggak sih dibersihkan gitu seperti di sungai? Itu kayaknya memerlukan energi yang ini ya. Oke, ketika plastik itu berbentuk yang makro, yang besar, itu akan mudah kita pisah. Tapi kalau sudah berbentuk mikro ini ada kesulitan sendiri. Memang ada perlu teknik-teknik khusus untuk dia biar tidak. Tapi mikroplastik kalau di sumur itu saya yakin juga kemungkinan ada, karena banyak penelitian yang menyebutkan di daerah kutub utara dan kutub selatan yang tidak ada aktivitas manusia, mungkin kawan-kawan bisa googling, sudah ditemukan mikroplastik di sana. Oke, jadi di kutub utara pun yang daerahnya itu kayak bersih gitu ya, tapi ditemukan juga mikroplastik. Oke, tadi ini saya nemuin lagi mikroplastik masih bentuk fiber, berbentuk beda juga. Kalau tadi berbentuk warnanya kalau dilihat di sini itu biru, ini merah sama bening. Ada 2 jenis fiber, bening sama merah. Ini 1 mili. Dia Oke. masuk ke sini berarti itu lebih kecil dari 1 mili lagi. Yang tadi kan panjang. Iya. Mana yang bening? Oh ya bening. Nah itu. jadi ini penemuan baru teman-teman. Jadi fiber jenisnya ada 2, ada yang bening. Nah seperti ini bening itu ukurannya setengah mili ya Pak Andres ya. 1 mili. 1 mili. 1 mili, tapi ini masuk berarti lebih kecil dari 1 mili ya kira-kira. Oke. Nah terus yang kedua itu berwarna merah seperti ini. Nah yang merah ini kemungkinan lebih kecil karena di dalam kotak ya. Kayak gini. Nah ini adalah jenis fiber. Dan ini mikroplastik Kalau apa itu, yang Des? kita Ini bukan temukan dari sampel air yang ada di Kali Surabaya atau Sungai Surabaya. Nah jadi sekarang sungai kita sudah mulai banyak nih kayak kandungan plastik kecilnya, mikroplastik kayak gini. Kalau sumbernya Pak Andres, sumbernya mikroplastik itu kalau dari sungai selama ini yang diteliti asalnya dari mana aja sih? Kalau kita nemuin mikroplastik di sungai gitu berarti Ya berarti plastik Anda yang dibuang 50 tahun yang lalu mungkin di sana. oh gitu. Jadi ketika sampah itu dibuang ke sungai dan sudah bertahun-tahun akan Ya, kena proses berdegradasi degradasi. kecil-kecil. Nah itu nih, jadi teman-teman jangan sampai nih kita membuang sampah plastik di sungai karena efeknya luar biasa sih. Oke, nggak ada pertanyaan, mau saya ganti lagi nih, mau cari yang lain. Oh, aku biru sih, Mang. Ya, mau. Aku tahu itu soalnya aja. Iya. Oke. Ini ada yang bertanya nih. Misal nih selain di sungai kita menemukan mikroplastik di saluran got rumah, Ya, waduh. kayak gitu. Kemudian datanya diapain ya? Ya pasti harus diuji lab ya. Karena got itu pasti saluran airnya juga Bermuara di sungai. bermuara di sungai akhirnya ya. Akhirnya juga terbawa ke sungai itu. Hebatnya anak Nadia. Ya kalau di got itu biasanya Laundry ya. limbah domestik kayak laundry, cuci baju, kemudian sampah-sampah plastik yang terbuang,
sabun bolot. kayak gitu. Bolot, Nah, ya, sekarang bolot itu juga mungkin maksudnya juga ke saluran got rumah ya. Bolotin juga. Nah, ada yang bertanya ini dari Maris Yemima. Terima Apakah kasih. sudah ada teknologi untuk mengurangi kadar mikroplastik di perut? Ada nggak sih kayaknya itu manusia yang hanya ini ya? Ya, yang bisa ngerem. mikroplastik itu yang kemarin kalau kita baca-baca, ya moga-moga aja bener. Ternyata ada salah satu anak saya lupa dari negara mana, dia menemukan sesuatu yang bisa menarik kayak magnet gitu, menarik mikroplastik yang ada di air. Ya, karena dia melihat bahwa mikroplastik itu punya ikatan terbuka yang mungkin bisa ditarik. Sehingga itu yang dia jadi idenya untuk bisa nggak sih mikroplastik yang sudah terlanjur di air dibersihkan. Ya tadi dia menggunakan asumsi bahwa karena si mikroplastik tadi itu adalah ikatan terbuka kayak magnet, nah, maka dia menciptakan seperti magnet itu untuk menarik mikroplastik yang ada di Perairan dalam ya? air. Ya. Oke, jadi sudah ada nih penemuan gitu dari sebuah negara mana gitu yang bisa nih kemungkinan untuk meng-clean up mikroplastik. Mungkin itu apa? Secara kimia berkelamin betina, mikroplastiknya jantan ya, ditarik, ada daya tarik. Oke Pak Andreas, ya itu adalah gambaran mikroplastik teman-teman ya, jadi sudah mengetahui. Tapi kalau selama ini riset yang dilakukan oleh Ekoton nih, Pak Andreas juga terlibat di situ tentang ikan yang mulai terpapar mikroplastik, itu kayak gimana sih Pak Andreas sebenarnya? Ikan-ikan kita di sungai sudah mulai berkelamin ganda gitu katanya, kelaminnya ada 2. Oke. Tadi mikroplastik itu kandungannya tadi banyak kandungan bahan kimia yang kita nggak tahu seperti apa yang ada di sana karena kita nggak pernah dikasih tahu chemicalnya apa. Tapi dari penelitian yang saya baca bahwa bahan pembentuk plastik itu adalah bahan-bahan yang kita sebut endocrine disrupting chemical, khususnya yang phtalat. Nah, kalau sudah bicara tentang endocrine disrupting chemical, itu adalah zat-zat yang menyerupai hormon tubuh makhluk hidup untuk ditiru proses kimianya. Salah satu contoh yang mungkin mudah saya sering jelaskan itu biasanya menstruasi anak-anak perempuan sekarang ini itu lebih cepat daripada menstruasinya orang tuanya dulu. Kenapa? Karena ada endocrine disrupting chemical yang sudah terbaca di tubuh si anak bahwa kamu sudah siap loh punya estrogen yang diproduksi lebih untuk sudah siap untuk menstruasi. Nah, zat-zat yang masuk ke tubuh si anak itu yang terbaca oleh tubuh ternyata dibaca oleh hormon kamu sudah siap menstruasi, maka kamu harus menstruasi. Plastik sama, itu juga mengandung zat-zat endocrine disrupting chemical. Itu yang mungkin akan bisa mengganggu sistem perhormonan di dalam tubuh kita. Kalau kawan-kawan mau searching, ternyata di Malaysia itu sudah ada penelitian bahwa minuman dalam kemasan itu dapat memicu obesitas. Karena ya tadi endocrine disrupting chemicalnya itu sudah menunjukkan ya tadi bisa mengakibatkan obesitas. Oke itu. Nah ini sudah terjawab ya pertanyaan dari Persona Tama dan juga Godar nih tentang kalau kita ngomongin tentang kesehatan ya. Jadi tadi udah dijelasin sama Pak Andreas gitu. Ternyata bisa mempengaruhi nih kesehatan di manusia dan juga di ikannya gitu. Belum, Ya itu lebih belum cerita di ikan tadi saya kasih contoh di manusia. Manusia ya. Oke. Dari penelitian kita ternyata ikan yang ada di Kali Surabaya itu 80% saluran pencernaannya itu sudah mengandung mikroplastik. Sudah ada mikroplastiknya. Dari mana si mikroplastik masuk? Ya dari lingkungannya. Dan rata-rata ikan-ikan yang kita teliti yang dari 133 sampel yang 80%-nya tadi adalah mengandung mikroplastik, itu ternyata jenis-jenis ikan herbivora itu yang lebih tinggi kandungannya mikroplastik di saluran pencernaannya.
Oke. Hal ini disebabkan karena ternyata mikroplastik ini nyantol di tanaman-tanaman air yang jadi makanannya si ikan. Oke. Ketika si ikan mencari makan, dia makan tanaman-tanaman yang ada di perairan, secara nggak sengaja si mikroplastik juga masuk ke dalam tubuhnya. Nah, yang bahaya tadi yang saya sebut, ternyata mikroplastik itu memang tidak akan dicerna, tapi penumpangnya itu yang akan turun ke tubuh si ikan. Di tahun 2018-19an kalau saya tidak salah ingat, itu kawan-kawan di Unibrow meneliti bahwa ikan-ikan yang ada di Kalimas itu sudah mengalami jenis bader, itu sudah mengalami interseks. Interseks itu satu ikan ada 2 sel kelamin yang ada di tubuhnya. Oke. Itu mengejutkan ya. Karena juga salah satu efek dari mikroplastik yang mengikat zat-zat tadi itu, jadi sekarang ikan mulai berkelamin 2. Oke, ya benar. Gregorius, memang dampaknya sudah mengganggu sistem hormonal kita. Kayak gitu. Ada botol bisa racun nggak? Tapi sebenarnya mikroplastik ini, ada pertanyaan Pak Andras ya, dari Afif. Selama ini air galon itu biasanya disaring melalui dispenser. Nah, apakah dispenser itu punya kemampuan nggak sih untuk menyaring benar-benar mikroplastik yang ada di air? Kayak Piu, ya mungkin salah satunya produk-produk penyaringan air dengan filter. Itu bisa dicoba penelitian. Nah, itu ada nggak ya? Tapi kalau yang ada data yang menyebutkan ternyata air kemasan yang ada di dunia itu semuanya sudah mengandung mikroplastik. Kalau kawan-kawan ke searching googling air mineral, air kemasan, itu sudah adakah mikroplastiknya? Ternyata ada disebutkan, ternyata dengan merek yang terkenal tadi tidak menjamin airnya bebas mikroplastik. Oke, jadi mungkin harus diuji ya Pak Andres ya, terkait apakah efektif nggak sih kayak penyaringan air di produk-produk dispenser gitu. Ada Aviatul, untuk teknik bioremediasi mikroplastik yang efektif bagaimana sih Pak? Asing nggak dengan istilah itu Pak Andres? Oke, bioremediasi. Seingat saya kalau saya kuliah dulu gak bolos. Itu gimana? Itu apa ya? Semoga tidak keliru istilahnya. Pemahaman saya itu hanya untuk mengumpulkan zat-zat yang berbahaya untuk terkumpul jadi satu dan dikurangi berbahayanya. Itu aja sih. Kalau kita bicara mikroplastik, itu kayak kita bicara di dunia ini ada teori atau ya bilang bahwa zat itu tidak bisa dibentuk dan tidak bisa dimusnahkan. Maka zat ini saya yakin meskipun di bioremediasi mikroplastik, saya nggak tahu sudah ada atau belum, akan tetap tadi hanya terkumpul untuk diolah secara lebih khusus lagi. Tapi kalau remediasi saya belum yakin betul. Oke, masih harus diuji ya Pak Andres ya. Pakai mikroorganisme. Oke, itu penjelasan dari Pak Andreas terkait mikroplastik ya, sudah jelas banget pemaparannya gitu. Dan kita biarkan Pak Andreas menguji dulu. Mbak Clara ini mau tanya-tanya nih. Nah Mbak Clara, jika ini sudah terjadi nih, kalau pencemaran di sungai sudah terbukti gitu ya mengandung mikroplastik segala macam. Nah kira-kira sekarang ini nih peran manusia tuh sebagai aktor gitu ya, yang mereka mungkin nggak sengaja buang sampah ke sungai, kemudian dari saluran got rumah terus akhirnya ke sungai segala macam. Apa sih sebenarnya peran manusia gitu, peran yang sekarang penting gitu untuk mikroplastik?
Ya, untuk mengurangi atau mencegah atau apa? kalau kita ngomong plastik, kita tidak mungkin harus semuanya full kayak menyediakan plastik dalam kehidupan kita, karena kan kita sudah berada di era yang sudah banyak kemasan pasti menggunakan plastik kan. Jadi ya kita sebagai manusia yang sekarang bergantung pada kemasan seperti plastik kayak gitu ya, kita lebih ke kayak mengurangi pemakaian plastik kayak gitu, kayak Bahkan menolak ya. atau menolak kayak gitu kan. Jadi misalnya kita ada di supermarket kayak gitu, kita pakai tas kain kayak gitu kan, kita menolak untuk plastik, kantong plastik, karena kan kantong plastik kan pasti sering tidak sengaja kita minta, pasti akan dikasih sama ininya kan. Betul, pada sama kasir ya. kayak gitu. Nah, kita bisa gunakan tas dari rumah sendiri dan kita belanja langsung masukkan ke tasnya sendiri. Terus dalam kehidupan bisa menggunakan bahan-bahan yang non plastik, kayak misalnya kaca atau silikon atau bahan yang bisa dipakai ulang kayak gitu. Jadi kita nggak melulu menggunakan plastik kayak misalnya wadah air kayak gitu, kita bisa menggunakan tumbler kayak gitu kan, tanpa harus beli aqua atau air minum kemasan sekali pakai gitu kan. Terus sikat gigi kan sekarang lagi booming ya, kayak sikat gigi terbuat dari bambu kayak gitu kan. Jadi itu bisa mengurangi lah gesekan antara, biasanya kan plastik sikat gigi plastik kayak gitu kan. Nah, itu kan resiko adanya mikroplastik. Jadi kita bisa gunakan sikat gigi yang terbuat dari alami kayak gitu kan, sikat gigi Itu bambu. bisa jadi alternatif ya Mbak? Iya, jadi alternatif kayak gitu. Oke, itu ini juga ada yang namanya Dinas Rudin nih, terima kasih yang sudah membantu menjawab nih terkait kandungan mikroplastik di air minum isi ulang. Itu ada 25 sampel yang saya teliti dan beberapa air galon sudah diketahui hasilnya mengandung mikroplastik. Berarti memang sudah luar biasa ya pencemaran dari mikroplastik ini, bahkan di wadah yang tebal sekalipun kayak galon. Kayak gitu. Jadi memang harus dikurangi ya Mbak Clara ya, konsumsi plastiknya ya sehari-hari kita gitu. Jadi harus bawa tas kain ketika berbelanja, kemudian menolak jika dikasih plastik gitu. Kita lebih milih bawa wadah sendiri. Sedotan juga biasanya Oh, iya, kan sedotan. orang ke warung atau ke warkop kayak gitu kan pasti langsung dikasih sedotan kayak gitu. Kita bisa langsung Bu pesen es teh tanpa sedotan, nah, kayak gitu. Dengan cara-cara yang kecil kayak gitu kita juga bisa menjaga lingkungan kita kayak gitu sih. Oke. Oke Pak Andres, mungkin di terakhir saya mau tanya ini Pak Andres, penelitian yang mikroplastik di dalam feses manusia. Bisa dijelasin sedikit nggak Pak Andres? Meskipun ya masih berjalan ya sampai sekarang gitu, cuman update terbarunya ada nggak sih Pak Andres? Update terbarunya tunggu film plastik. Oh, bola plastik ya. Oke ya, nanti Jangan spoiler. penelitian tentang mikroplastik dalam feses manusia itu juga nanti akan difilmkan di Pulau Plastik. Nah, nanti kita bakal share gitu untuk rilisnya kapan gitu. Nanti situ teman-teman selain bisa menikmati filmnya juga bisa mendapat ilmu nih tentang kandungan plastik dalam feses manusia. Jadi ternyata plastik sekarang sudah masuk ke dalam tubuh. Kayak gitu. Ada sebelum kita pamit ada ini enggak? Pesan terakhir. Ada saran nggak Pak Andres? Ya selama ini semua ini kan terlepas nih dalam kekilafan manusia gitu yang biasanya sering buang sampah sembarangan. Sebenarnya apa sih peran terpenting gitu kalau kita ngomongin peran dari manusianya? Oke. Peran manusia itu semoga manusia mau lebih sedikit tidak nyaman.
karena Oke. masalah lingkungan itu diawali oleh kenyamanan. Saya kasih contoh, dulu kita nggak perlu AC, kita masih bisa kipas-kipas, tapi karena perkembangan zaman ya kita beli AC ya karena nyaman tadi, kipas-kipas capek gitu, maka beli AC. Dulu mobil belum banyak, terus karena pengen nyaman, sepeda motor, mobil semakin berlimpah. Nah, dulu sepedaan memang nggak nyaman sih. Iya. Tapi dengan perilaku kita yang mencoba untuk tidak menyamankan diri dalam usaha untuk membantu lingkungan yang semakin lama semakin banyak bahaya yang akan kita tinggalkan ke anak cucu kita, masa kita akan dikenal sebagai orang tua atau kakek yang merampas hak-hak lingkungan sehat yang kita wariskan, yang harusnya menjadi titipan anak cucu, tapi kita rusak. Oke. Gitu aja. Jadi memang ya tidak sepenuhnya zona nyaman itu nyaman banget gitu Pak Andres ya. Jadi harus berani nggak nyaman lah, kayak mengurangi plastik yang biasanya kita instan, tapi sekarang kita mulai belajar kayak gitu. Ada pertanyaan ini. Ini pertanyaan. Tanya apakah Terakhir. ini sudah dijawab ya, Feni. Digodok, apakah Ngambil digodok terlebih gambar. dahulu? Ambil gambarnya mana sih? Oh, ini yang tadi tanya. penelitian sama Apakah harus digodok terlebih dahulu? kalau air digodok terlebih dahulu Pak Andres untuk melihat mikroplastiknya efektif nggak sih? Mengurangi. Apa? Mengurangi. Ini kan air galon itu Ya kan. tadi. kalau Apakah pengen harus digodok dulu untuk mengurangi mikroplastik gitu kan? mikroplastik nggak bisa. Nggak bisa ya. Ya tadi saya bilang kalau pengen tahu rasanya plastik ya dijemur dulu. Oh ya, oke. Jadi kalau direbus bukan melakukan ini ya, bukan termasuk metode ya. Jadi harus dikeringkan dulu sampel airnya, kemudian diuji di lab kayak gitu. Tadi saring. Atau disaring kayak gitu. Oke, kemudian ya nih MLDYH ya, mantap, kolab sama pulau plastik ya. Nanti dinantian saja ya ini terkait peluncuran movie-nya. Iya benar, Audi Koirun. Iya harus peduli sih, orang-orang sudah harus mulai peduli karena pencemarannya udah nyata gitu. Ya oke. Belakang Lara ada pesan terakhir sebelum kita closing. Ya itu tadi sih, kita sebagai apalagi generasi sekarang, generasi apa ya, X ya kalau nggak Ya. generasi Z, Ya. kita harus peduli pada lingkungan kita ya, dengan cara menolak adanya plastik sekali pakai, terus menggunakan alternatif untuk kayak misalnya kita tadi kan bawa kresek, jangan bawa kresek kayak gitu, kita gantinya dengan tas sekali pakai kayak gitu. Oke itu. Yap, itu teman-teman bisa Dari tas sekali pemirsa pakai, tasnya bisa dipakai Berkali-kali. 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 Nah itu disarankan langsung dari Laboratorium Ekoton yang ada di Gresik, Jawa Timur. Tadi kita sudah bahas nih kayak mikroplastik, terus jenis mikroplastik, kemudian penelitiannya, sifatnya, dampak kesehatannya, segala macam udah lengkap pokoknya ya. Kemudian Dwi YSPW, apakah senyawa ML juga terserap dalam tumbuhan? Iya, tadi udah dijelasin sama Pak Andres kalau ternyata ikan itu sudah mulai terpapar mikroplastik karena dia makan tumbuhan gitu. Paling banyak sih ditemukan di ikan herbivora. Jadi memang iya. Oke, nah ini Ya, nanti pakai mikroskop yang satunya kan? Ya, untuk mastiin. Dila Delvi, berarti tumbler atau kotak makanan dari Tupperware juga beresiko dong gitu. Plastik adalah tetap plastik. Ya, Prinsip jadi saya, plastik itu adalah tetap plastik. Maka itu yang kita harus dididik. Kita dididik hanya tahu kelebihan plastik, tapi kita tidak dididik untuk mengetahui bahaya-bahaya plastik. Nah, salah satu contoh ini, kalau moga-moga nih kawan-kawan yang masih single, kalau besok punya anak, itu bikin susunya lebih baik susu ASI, lebih utama,
Tapi kalau nggak bisa, botolnya adalah botol kaca. Yang ketiga adalah kalau memang terpaksa bukan botol kaca, cara bikinnya diseduh terpisah di gelas baru dituang di botolnya. Karena rata-rata yang saya lihat sekarang, ibu-ibu sekarang bikin susunya itu adalah botol, tambahin air anget dikit, ditambahin susu, dikocok. Nah, dua prinsip kimia di sana ada. Zat itu mudah larut kalau sudah kena panas sama kena proses pengaduan fisik. Ketika si ibu bikinnya caranya salah tadi, yang susu botol plastik dikasih air hangat, terus dikasih susu, baru terus dikocok, dikasihkan si anak bayi, secara nggak sengaja ibunya ngeracunin si anak. Oke, jadi itu ya, itu prinsip penting gitu ya. Plastik adalah tetap plastik. Oke, plastik tetap plastik gitu menurut Pak Andreas. Jadi kalau kita mau bekel atau mau tumbler, mending kita alternatifnya selain plastik ya. Memang mahal. Bisa kaca atau stainless semacam itu. Pokoknya prinsipnya jangan kaca. Gitu. Ya, jangan kaca. Jangan kaca, Jangan jangan plastik. plastik. Sorry, pokoknya prinsipnya jangan plastik gitu. Dwi SPW ya, mungkin ada penelitian berlanjut ya terkait itu gitu. Dila Delvi, ya makasih informasinya Ekoton, sama-sama sudah nonton kita ya di live streaming kali ini. Oke, teman-teman terima kasih yang sudah pantengin live streamingnya Ekoton terkait mikroplastik ya selama kurang lebih 1 jam. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya, bisa komentar atau kirim pesan. Untuk pertanyaan masih belum terjawab mungkin bisa di lain waktu ya. Dikirim aja ke email tanya-tanya. Websitenya Ekoton. Ya oke, nanti bisa dikirim email atau DM Instagram dan juga Facebook ya. Itu ada Ajis, tambah 1 jam lagi dong. Oh nggak bisa ya. Jatahnya sudah 1 jam ini ya. Besok lagi ya Ajis ya. Kamu tertinggal ya. Oh iya, nanti streamingnya diupload di story. Gresik ya, iya dong. Ya, kita di Gresik, Jawa Timur. Oke, ya Pak Andreas sama Mbak Clara ya tadi menjelaskan kimianya dan juga efek kesehatannya kayak gitu. Ya, kok udah. Nah, Ya oke. capek. Ya, dadah. Sampai ketemu dengan episode berikutnya. Ya oke. Disiarkan langsung dari Laboratorium Ekoton. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Bye bye.